Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Baik, Bung Yes. Ya. Ini dapat informasi juga nih. Saya juga tidak tahu ini valid apa tidak, apakah tidak. Katanya pemicunya selain tadi spanduk yang dibentangkan oleh supporter timnas Indonesia, ini ada juga memang katanya karena mereka duluan. Nah, ini valid nggak sih Bang sebenarnya Bang informasinya? Ya, saya kira valid dan tidak itu bukan persoalan utama, tapi yang poster yang bertuliskan kalimat kurang etis itu yang menjadi pemicu saya kira, bahwa kemudian ada respons dari supporter Malaysia saya kira wajar. Namun yang mau saya tekankan di sini, kalau memang tulisan itu terpampang dengan jelas sekali dan terbaca jelas, ini saya kira by design dan mereka menyiapkan sudah jauh-jauh hari. Persoalannya supporter yang masuk ke situ itu ada koordinatornya. Nah, di mana koordinator itu tanggung jawabnya? Harusnya dia mencegah itu, bahkan turunkan atau tidak masuk ke stadion dengan kalimat seperti itu. Dia harus mencegah duluan. Nah, ini yang harus dibina juga koordinator-koordinator supporternya, karena mereka yang memainkan peranan penting tingkah laku supporternya di stadion untuk mengontrol supporter mereka. Harusnya dari dia duluan untuk mencegah itu tidak masuk. Baik. Baru ada filter kedua misalnya di stadion oleh pihak security. Filter keduanya seperti itu. Baik. Filter ketiga oleh federasi di stadion. Kalau ketika ada kalimat-kalimat yang rasisme atau sarkastik, itu harusnya dicegah itu, diturunkan itu. Jadi ketika mau masuk di lapangan harusnya benar-benar dikontrol secara keseluruhan, gitu ya. Betul. Dan itu kalau di pertandingan Eropa atau di dunia ya seperti itu memang filternya. Baik, Pak Sendra, kalau melihat dari sisi keamanan, berarti kan kalau memang ada spanduk yang dibentangkan dan itu juga dalam bentuk yang ataupun ukuran yang cukup besar, apakah memang ketika melewati layer-layer yang tadi itu tidak diperiksa begitu Pak? Nah itu, jadi sebetulnya dari awal itu kan pada saat pintu masuk itu ada cut off, ada pemeriksaan. Nah mulai dari situ sebetulnya barang-barang yang berbahaya, yang kira-kira mengandung konten-konten yang kira-kira apa itu sebaiknya di screening. Itu saya kira awalnya mungkin dari situ. Kenapa bisa masuk ke sana itu yang perlu kita pertanyakan gitu. Dan berarti memang bisa dikatakan ini pihak keamanan dari GBK kecolongan kah? Ya pasti seperti itu ya. Selain itu memang yang paling penting sebetulnya kan keamanan ini sebetulnya tidak perlu sudah bisa tidak terlalu menjalankan jika memang ada kesadaran dari supporter. Nah, untuk membina kesadaran itu memang diperlukan edukasi itu tadi. Itu yang menurut saya. Baik, deskonseling itu mutlak. Dan terkait dengan pembinaan di sini, apakah memang PSSI sudah menjalankan pembinaan terhadap supporter pada khususnya secara maksimal, Pak Sendra? Saya kira belum pernah. Dan kira-kira langkah yang harus dilakukan, pembinaan seperti apa yang kira-kira paling tepat? Ya, memang itu salah satu sejak KPSN ini berdiri ya, memang itu salah satu bagian dari kewajiban tanggung jawab kita membantu negara dalam hal ini pemerintah kita untuk mendukung prestasi sepak bola. Jadi kita tidak berhubungan dengan yang namanya KLB, dengan yang lain-lain tidak. Kita adalah membantu pemerintah untuk mendukung prestasi sepak bola percepatan menjadi lebih baik. Gitu. Baik, tadi Pak Sendra sempat menyinggung KLB, tapi nanti kita bahas lagi. Bung Yes, ini saya ingin bahas sedikit mengenai pertandingan yang memang terjadi di Malaysia kemarin, ataupun di Indonesia melawan Malaysia. Ini kalau kita sedikit melihat secara detail, pada menit ke-12 sebenarnya Beto itu berhasil mencetak gol pertama dan harusnya kondisi cukup kondusif. Dan ketika gol kedua ataupun dari Malaysia penyama kedudukan, apakah memang ini bisa menjadi pemicu salah satunya, Bung Yes, yang membuat supporter ini merasa kok harusnya kita bisa menang nih? Sudah unggul, akhirnya kalah juga. Tidak draw lagi, kalah lagi. Tidak draw, kalah lagi. Saya kira bukan itu persoalannya. Optimisme dan euforia berlebihan dari supporter kita dan edukasi yang sampai kepada mereka itu yang kurang. Sehingga kita selalu dibikin berhayal wah timnas tampil di GBK dan ada beberapa pemain naturalisasi dan mereka sudah berkompetisi dengan baik di Liga 1 lawan Malaysia lagi, musuh bebuyutan, pasti menang. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya. Dan kita semua berharap seperti itu. Faktanya yang terjadi tidak demikian. Nah, mengapa tidak demikian? Karena banyak faktor yang berperan di sana. Misalnya kita lihat bahwa secara tenis kualitas pemain kita individunya bagus, tetapi yang paling menonjol adalah di staminanya.
power endurance-nya. Di menit akhir ya, kita menurun. Katakan mulai di babak kedua, pertengahan babak kedua, drop. Karena di awal-awal babak kedua saya lihat masih kencang. Mereka menekan ada 10-15 menit pertama mereka menekan. Setelah itu drop. Drop. Nah ini yang strategi seperti ini harus dipunyai oleh pelatih. Ternyata pelatih juga tidak membaca itu. Atau tidak melihat hal itu ya. Sehingga dia tidak cepat melakukan permutasian atau pergantian pemain untuk menyegarkan tim lagi bermain dengan baik. Baik, dan Pak Suhendra di babak kedua ataupun ketika halftime, ketika memang pemain sedang beristirahat, itu kan awal mula kericuan terjadi gitu ya, karena ada saling ejek mungkin. Nah, itu apakah memang tidak ada pengamanan ataupun evaluasi lebih awal dari teman-teman keamanan yang Pak Suhendra lihat? Saya kira di situ juga ada perwakilan AFC, perwakilan FIFA, mereka juga hadir di situ melihat, dan mestinya PSSI juga sudah menjalankan sudah menjalankan yang mereka pahami gitu. Hanya pertanyaannya pemahamannya sampai di mana? Ini yang perlu kita pertajam. Betul. Ya kan, bahwa jika kita tidak bisa mengadopsi hal-hal seperti ini, misalnya 100% berdasarkan statuta FIFA, karena kita punya kearifan lokal. Contohnya, kalau di Amerika kita pegang kepala orang, itu adalah bahasa persahabatan. Jika itu dilakukan di Indonesia, itu penghinaan. Kan begitu. Nah, begitu. Jadi kita harus menyelesaikan masalah ini kembali kepada kearifan lokal kita. Bagaimana kita bisa maintain emosi supporter, bagaimana mengarahkan mereka, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi agar tidak terpancing begitu. Baik. Dan Bung Yes, kalau tadi Bung Yes mengatakan bahwa salah satu penyebab kita harus takluk dari Malaysia 2-3 ini karena masalah stamina. Tapi apakah memang karena adanya sedikit gesekan yang terjadi ketika babak pertama, mungkin sekitar menit 80 ya Bung ya? Ketika itu, dan itu akhirnya membuat mentalitas pemain kita menjadi menurun? Karena kalau kita ketahui di situ menit ke 90 plus 7 kita akhirnya kalah di menit akhir. Sebetulnya tidak ya, kalau karena kita sebagai home team tidak perlu mereka grogi, khawatir atau takut kalah, tidak perlu. Justru harus semangat mereka bertumbuh, karena dengan kejadian ada rest berapa menit itu harus recovery-nya bisa mereka pakai itu untuk kembali bermain dengan posisi yang lebih baik dan stamina yang lebih baik, lebih segar untuk menghadapi Malaysia itu. Ternyata justru mereka drop sekali sehingga tambahan 7 menit yang tadi memotong daripada kejadian ribut itu membuat Malaysia menggunakan kesempatan itu untuk mencuri gol. Berarti seharusnya memang kejadian yang membuat terhenti pertandingan itu tidak menjadi faktor utama kekalahan kita. Tidak. Jadi memang pure di sini ada stamina yang memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan strategi harusnya kalau mereka mau aman dengan kondisi yang menyadari bahwa kami stamina udah tidak memadai lagi, harus bermain lebih bertahan. Betul. Harusnya mungkin pemain belakang bisa masuk Bang ya di situ ya. Betul. Nah itu yang saya bilang tadi, pelatih harus menguasai strategi itu. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.